mungkin gue juga nggak menyadari bahwa selama gue dulu kerja di corporate di sini tuh sebenarnya banyak banget ya yang di abuse, maksudnya bos-bos di sini tuh sering mengabuse bawahan dan they don't even know that it's not okay gitu. Karena di sana kalau misalnya lo dibayar untuk kerja 8 jam dengan 1 jam istirahat, kalau mereka minta lo lembur atau bekerja extra miles, itu kan mereka nyuri ya Bo ibaratnya gitu. Jadi tuh gila sih itu working extra miles itu big no di sana. Achievement kita tuh bagus loh, maksudnya inovasinya tuh bagus. Belgium it's one of the, kita bilangnya apa ya, one of the most advanced in terms of AI lah, inovasi whatever you name it gitu. Tapi kita bekerja dengan efektif, fine aja, nggak perlu lembur-lembur gitu. Cowok gue kan kerjanya IT-an juga, dia selalu pulang jam 5:30, pulang nyampe rumah jam 5:30, udah nyampe rumah kita nggak pernah ada yang megang kerjaan lagi. Nggak ada yang tolong kenapa file bisa dikirimin gitu. Gue juga bingung kenapa ini bisa di sana dan nggak bisa di sini. Gue bingung sih, jujur sih. Nah kalau misalnya dari ini kan literatur kuliah-kuliah lo gitu ya, bisa dibilang gitu. Kalau lo sebenarnya explore ke buku-buku buat rekreasi sendiri gak sih? Kalau gue sih dulu baca Harry Potter sih, gue suka banget. Yang beribu-ribu halaman itu? Yang beribu-ribu halaman, gue suka. Lo baca semua serinya? Gue baca semua serinya. Terus gue tuh suka karya-karyanya Aditya Mulya. Kalau dulu tuh ada Oke Sepatu Merah tuh, gue suka untuk rekreasi. Kalau sekarang ya gue gitu ya? Iya gue suka kok. Kalau sekarang jadinya memang gue lebih baca jurnal ya karena kebutuhan kuliah sih. Gue lebih suka nonton Netflix sih kalau sekarang. Jadinya kalau baca buku novel sekarang gue udah jarang sih. Ya kayak sekarang aja nih pas libur, gue baca yang rekomendasi lo itu si Almira Bastari yang Resign. Gue udah melihat itu dengan kacamata yang berbeda gitu sih sejak gue di sana gitu. Kayak gue rasa nih kalau anak sana baca si Resign itu ini kayak buku kasus kriminal coy gitu. bukan kayak romance coy gitu. Karena disamperin gitu ya. Iya karena itu terus dia bisa punya nomor gue. Kalau bos gue kan nggak punya nomor gue kan. Terus di sana kan lembur tuh. Gue lihat story lo yang gue kayak gue diceritain temen gue waktu itu ada si heboh sih itu kayak di sini tuh itu it's not even possible karena bos gue nggak punya nomor gue. Apa ya ini jadinya di luar topik banget sih. Satu hal yang gue sangat adaptasi dengan culture di sana itu jarang banget kita diminta working extra miles. Karena emang lo yang gue minta aja belum tentu perfect. Jadi nggak usah kayak kalau diminta A, gue kasih 2A gitu. Itu kan mentality orang dijajah banget gitu kan. Makanya di sana tuh gue adjust banget dan mungkin gue juga nggak menyadari bahwa selama gue dulu kerja di corporate di sini tuh sebenarnya banyak banget ya yang di abuse, maksudnya bos-bos di sini tuh sering mengabuse bawahan dan they don't even know that it's not okay gitu. Karena di sana kalau misalnya lo dibayar untuk kerja 8 jam dengan 1 jam istirahat, kalau mereka minta lo lembur atau bekerja extra miles, itu kan mereka nyuri ya Bo ibaratnya gitu. Jadi tuh gila sih itu working extra miles itu big no di sana. Jadi lemburan tuh nggak ada ya di sana? Ya kalaupun ada mereka harus bayar lo lebih gitu. Tapi waktu itu juga makanya gue mesti adjust ekspektasi gitu kan karena salah satu kenalan gue dia itu sampai resign karena pas COVID dia kan nurse ya di emergency room. Dia bilang gue tuh harus kerja overwork sering banget tapi nggak dibayar lebih karena special circumstances. Gue tuh ngebayanginnya kan udah kayak apa, taunya tuh dia pulang jam 7 coy. Gue kirain biasanya pulangnya jam berapa? 4. Gue pulang jam 4 di sana. Gue pulang jam 4. Startnya jam? Kalau gue datangnya jam 10. Kayak mungkin karena gue kan juga belum dibayar untuk kerja 8 jam ya. Gue jam 10 sampai jam 4. Pulangnya jam 7 malam. Iya, dia pulangnya jam 7 malam. Iya, sayangnya di sini banyak orang yang udah pulang jam 12 kan. Overwork itu normal dan sebuah achievement. Iya. I don't think it's okay sih sebenarnya karena sebenarnya sejak gue di sana I'm just so confused. Karena gini, kalau kita komplain di sini kita akan disebut manja gitu. Iya. Tapi how come gue di sana bisa kita pulang jam 4, achievement kita tuh bagus loh. Maksudnya inovasinya tuh bagus. Belgium it's one of the, kita bilangnya apa ya, one of the most advanced in terms of AI lah, inovasi whatever you name it gitu. Tapi kita bekerja dengan efektif, fine aja, nggak perlu lembur-lembur gitu. Cowok gue kan kerjanya IT-an juga, dia selalu pulang jam 5:30,
pulang nyampe rumah jam 5:30, udah nyampe rumah kita nggak pernah ada yang megang kerjaan lagi. Nggak ada yang tolong Kenapa file-nya bisa dikirimin. gitu? Gue juga bingung kenapa ini bisa di sana dan nggak bisa di sini. Gue bingung sih, jujur sih. Karena di sana kita juga nggak melakukan effort yang wow banget gitu. Efisien banget nggak tapi lu ngerasanya? Efisien. No, gini loh, efisiennya juga nggak di level kayak Jepang gitu loh. Jepang kan kayak time managementnya gila banget kan. Menurut gue biasa aja kerjanya gitu, fine aja gitu. Terus ya menurut gue cukup bangga dengan hasil kerja tim gue gitu, fine aja gitu. Nggak tahu ya kenapa. Gue belum menemukan jawabannya sih. Oke, lu mungkin nanti cari tahu beberapa tahun mendatang ya. Iya. Cuma tadi berarti kan lu jam 6 pulang tuh udah santai-santai. Berarti hiburannya apa lagi nih? Iya, selain Netflix, buku. Film, mungkin film kali. Lo ada nonton film yang menurut lo? Atau lo dengerin podcast luar juga gitu gak sih? Kalau Netflix, gue sekarang paling lebih sering Netflix sih. Terus dulu sih gue suka baca si Malcolm Gladwell itu. Cuman gue tuh sekarang emang udah mengurangi baca self help gitu sih. Itu sebenarnya bukannya jelek ya, it's good. Tapi ada fasenya gue, mungkin itu fase gue masih on my 20s gitu. Gue sering sih baca buku-buku kayak siapa tuh namanya yang nulis Flow, gue lupa namanya siapa, Mihaly, susah disebut ya namanya. Martin Seligman yang gitu-gitu gue baca kok. Bukunya tentang apa? Biasanya kalau lo baca Martin Seligman lo akan tahu si Mihaly itu karena mereka suka kerja bareng. Contohnya tuh Flow, Creativity. Oh, oke. It's a good book menurut gue sih, dan itu memang didasari dengan riset yang metodologinya tuh bagus dibanding si Martin Seligman. Martin Seligman tuh banyak bukan dia, he's also a good researcher. Mungkin a good writer juga ya. Iya, lebih bisa good writer. sugar coating gitu. Kalau si Mihaly itu the methods are really good. Karena si Martin Seligman itu he's not getting famous dari happiness-nya yang terkenal karena yang terkenal di kalangan scientist karena riset happiness-nya dan flow itu si Mihaly. Martin Seligman terkenal karena learn helplessness. Oh, gimana tuh? Learn helplessness tuh kayak kalau lo udah berusaha terus lo gagal terus lo akan ada muncul si learn helplessness. Kapan learn helplessness ini muncul gitu. Dia terkenal karena itu. That's the research that he did really well. Tapi untuk happiness-nya dia tuh banyak bullshit. Kalau dia di scientist banyak bullshit itu bukan karena itu tidak benar, tapi karena evidence-nya minim. Gitu. Karena kan some theory can be a good theory. Tapi ya harus disupport dengan evidence-nya. Nah, evidence-nya tuh minim data yang gitu. lengkap juga ya. Teorinya bagus, cuman evidence-nya minim gitu sih. Tapi yang learn helplessness itu he did well gitu. Itu bukunya dia juga berarti. Itu jurnalnya. Itu jurnalnya yang jurnal. dia pernah publish gitu. Boleh nanti kita catat ada flow judulnya. kayaknya udah lumayan ini deh. Udah lumayan sering deh orang. Kalau yang judulnya baca. Flow itu gue sering denger sih. Iya, udah lumayan sering beberapa. kok gue liat. Itu salah satu buku favorit gue kok, si Flow. Baiklah, kalau begitu. Oke. Rena, thank you ya buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you juga ya. Iya, terima kasih sudah Good luck datang. kuliahnya ya. Iya, good luck buat Ladies Book Club-nya. Thank you.